Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku, apa kabar? Alhamdulillah berjumpa kembali dalam program Pertanda. Pernah tahukah Anda? Upaya untuk menggali setiap wawasan keilmuan yang terpancar dari cahaya Al-Quran, disertai dengan penjelasan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang dikuatkan oleh catatan sejarah yang terdokumentasikan abadi dengan bukti-bukti yang sangat valid. Kali ini ada sesuatu yang sangat menarik yang akan kita kaji dari data-data statistik yang dimunculkan oleh para sejarawan tentang transformasi kehidupan masyarakat Arab pra kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bandingannya setelah Nabi memberi petunjuk dengan izin Allah kepada mereka yang merubah tatanan mereka ke dalam suasana yang terabadikan pada saat ini dengan kualitas yang tidak biasa. Baik, saya akan tunjukkan satu data yang disampaikan diantaranya oleh sejarawan Muslim, walaupun data ini bisa kita lacak pula dengan catatan sejarah yang serupa dari sejarawan-sejarawan non-muslim. Kita ambil satu contoh kitab yang mendapat banyak pengakuan, kekinian, dan menjadi rujukan pada dunia kontemporer saat ini, khususnya tentang sejarah kehidupan dan tugas-tugas Nabi sejak itu dimulai sampai dengan beliau wafat dan perkembangannya sampai kekinian. Kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Safir Rahman Al-Mubarak Furi memberikan satu gambaran kepada kita tentang karakteristik sosial kehidupan masyarakat Arab pra-Islam sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan pun demikian dengan catatan para sejarawan yang lain bahwa karakteristik kehidupan sosial masyarakat pada saat itu diwarnai dengan tindakan-tindakan, perilaku, sifat, dan sikap kriminalitas yang sangat ekstrim, yang sangat mengakar, menjadi perbuatan yang lumrah di kalangan mereka. Sesuatu yang mengakar kuat disebut dengan radikal, yang kekinian seringkali kemudian diilustrasikan dengan tindakan-tindakan yang kasar, buruk, yang mengarah kepada ekstremisme. Dicatat dalam catatan sejarah yang valid, pemabuk, pembunuh, pembegal, penipu, pezina, bahkan di halaman 47 di kitab yang tadi saya tunjukkan, sifat zinanya bukan zina sembarang zina, tapi zina yang mungkin boleh jadi di dunia kekinian pun tidak didapati. Perampok, pencela, dan segala bentuk tindakan-tindakan buruk lainnya dengan skala yang sangat ekstrim dan mengakar dalam karakteristik kehidupan mereka. Seakan-akan kalau tidak ditemukan orang mabuk, itu rasanya tidak biasa. Seakan-akan kalau tidak ditemukan celaan dalam sehari, rasanya ada yang janggal. Bahkan sebagian data sejarah menyebutkan hanya segelintir orang saja yang diduga terbebas atau bahkan berada dalam kondisi terlepas dari hal-hal ekstrim yang tadi disebutkan. Suasana ini menjadikan masyarakat yang hidup pada saat itu secara umum dikenal, disematkan istilah oleh para sejarawan, bahkan oleh para ulama, disifati dengan nama jahiliyah, yang jauh dari nilai-nilai kebaikan. Seakan-akan tidak kenal dengan nilai-nilai kemuliaan. Jahil, bodoh, tidak tahu, tidak kenal. Ya, jahiliyah mengikutkan kepada sifat-sifat yang tidak kenal, yang bodoh. Bukan bodoh secara ilmu-ilmu terapan dalam kehidupan, tapi lebih ingin mengkhususkan tidak kenal, bodoh akan nilai-nilai kemuliaan dan kebaikan, karena setiap kehidupannya diisi dengan nilai-nilai ekstrim dan mengakar, radikal, yang terukur dengan detail yang telah tadi disebutkan. Yang paling menarik yang menjadi aspek bahasan kita pada saat ini, pertanda. Pernah tahukah Anda ketika Rasulullah SAW kemudian diutus di lingkungan masyarakat ini? Menariknya bukan di Romawi, bukan di Persia, yang dua kekuatan besar ini mengapit
secara geografis keberadaan masyarakat jahiliyah. Kalau kita ilustrasikan, bila di sini ada jahiliyah, maka kanan dan kirinya ada apitan Romawi dan Persia yang sudah maju, punya peradaban, punya aspek keilmuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diturunkan, diutus oleh Allah membawa awal misinya tidak dari Persia, tidak dari Romawi. Supaya nanti tidak diduga pantas berkembang cepat karena umatnya sudah maju, punya peradaban, punya aspek keilmuan, punya kekuatan. Tidak. Yang paling menarik, Nabi diutus di titik yang paling rendah ini, yang dihiasi dengan nuansa-nuansa tadi yang telah kita utarakan. Dan lebih dahsyat lagi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah melalui titik nadir dalam kehidupan ini, Nabi tidak dibekali dengan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak dibekali dengan mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Namun yang dahsyat, beliau dibekali dengan satu petunjuk yang sifatnya abadi sampai akhir zaman, yang segala nilainya, petunjuknya, pedomannya, tuntunannya bisa diresapkan ke dalam jiwa, dimudahkan oleh Allah untuk menghafalnya, dan diberikan jalan untuk menerjemahkannya sehingga menjadi pedoman yang aktual yang bisa memberikan dampak dalam kehidupan. Pedoman itulah kemudian yang disebut dengan Al-Quran. Tepat di bulan Ramadan, di hari Jumat, Allah memberikan pembuka dari Al-Quran, wahyu yang akan mengubah tatanan kehidupan masyarakat jahiliyah dan mentransformasikan mereka menjadi khairu ummah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 ayat pembuka di surah Al-Alaq yang tadi awal telah saya sampaikan. Apa fungsinya? Di Al-Baqarah ayat 185 Allah tegaskan hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Semua itu didesain, firman Allah ini diarahkan menjadi petunjuk kehidupan untuk semua manusia yang bisa merubah mereka untuk membedakan jalan-jalan keburukan sehingga bisa dipisahkan menuju jalan-jalan kebaikan. Ini yang baik, ini yang buruk. Buruk tinggalkan, baiknya ambil. Yang jika pedoman ini diikuti, Anda bisa berubah dan keluar dari belenggu-belenggu hitam keburukan, ekstremisme, radikalisme, berbagai tingkat keburukan yang menghasilkan kesulitan dan menghadirkan kegelisahan dalam beraktivitas. Anda akan beralih kepada manusia terbaik yang nyaris tidak bisa disaingi dalam kehidupan di muka bumi. Dan dengan perjalanan itulah Al-Quran diajarkan oleh Rasulullah SAW setidaknya kurang lebih selama 23 tahun. Sejak periode Mekah 13 tahun, periode Madinah 10 tahun, dan dahsyatnya dalam periode ini dihasilkanlah manusia-manusia berkualitas yang dibimbing bukan sekedar bisa membaca Al-Quran, tapi juga bagaimana menanamkan Al-Quran ke dalam jiwa. Para sahabat mulai menghafalnya. Para sahabat tidak sekedar membacakannya dengan lisan mereka, tapi menenggelamkan bacaan dari lisan itu dihujamkan ke dalam jiwanya. Mereka jaga itu semua, mereka hafalkan. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang dijaga dengan cara menghafalnya, maka disebut dengan hafidha yahfadh. Dalam dunia kemanusiaan, orangnya disebut dengan hafidh. Hafidh, orang yang menjaga, orang yang menghafalkan sesuatu untuk menjaganya. Bila konteks ini disematkan pada manusia, dia hafalkan, dia jaga. Dan menariknya, para sahabat bukan sekedar menghafal, bukan sekedar menanamkan pada jiwanya, bukan sekedar menjaganya, tapi sekaligus menerjemahkan semua yang dihafal itu dalam bentuk perilaku sesuai petunjuk yang telah diisyaratkan dalam Al-Baqarah ayat 185 tadi. Ketika mereka menghafal ayat-ayat tentang mata,
yang diperintahkan oleh Allah untuk semua para muslim melihat yang baik saja, menatap yang baik saja, tinggalkan yang buruk, tinggalkan tatapan yang salah. Jauhi pornografi, porno aksi, hal-hal yang jelek, gambar-gambar yang tak layak untuk dihafalkan. Ayat-ayatnya kemudian hadir dalam jiwa. Ayat-ayatnya tersemai dalam sanubari mereka, dipraktekkan tembus ke mata. Sehingga dengan hafalan ini, seorang hafidh, ayatnya akan membimbing matanya untuk melihat yang baik saja. Maka mustahil ada seorang hafidh melihat hal-hal yang buruk. Pun demikian, ketika ayat telinga mulai dihafalkan, tembus ke jiwanya, maka ayat itu akan memberikan sebuah gelombang bimbingan iman kepada telinga ini untuk mendengar yang baik-baik saja. Demikian ke lisan sampai ke ujung kaki. Puncaknya, seorang hafidh, seorang yang bisa menghafal Quran dengan benar. Hafalan itu diterjemahkan dalam bentuk perilaku. Baik itu 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 1 juz, 2 juz, ataupun 30 juz. Anda tidak harus dituntut untuk menghafalkan 30 juz. Tapi yang diinginkan oleh Al-Quran, setiap ayat Al-Quran yang kita baca, kita hafalkan, kita terjemahkan dalam bentuk perilaku. Jadi apapun Anda. Di zaman Nabi, ada banyak pengusaha. Setipe Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Semuanya berusaha menghafal Al-Quran, menjadi hufadz, menjadi hafidh, dan menerjemahkan hafalan itu dalam bentuk perilaku. Apa yang terjadi? Mereka sukses, asetnya banyak, dan tetap tidak meninggalkan nilai-nilai kebaikan. Ada Khalid bin Walid, ada Umar bin Khattab, ada Amr bin As. Jangan diragukan bagaimana kualitas kepemimpinan militer mereka. Bisa menaklukkan Persia, bisa menaklukkan Romawi. Kekuatannya dahsyat, ahli strategi. Tapi tahukah Anda, mereka pun penghafal Al-Quran. Ada dosen, pengajar, ahli ilmu seperti Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah. Jangan diragukan bagaimana dahsyatnya keilmuan mereka. Tapi mereka pun hafidh. Ada arsitek seperti Salman Al-Farisi. Jangan diragukan bagaimana arsitektur beliau ketika membentengi kota Madinah dengan membuat parit-parit itu. Yang sekarang kemudian namanya bahkan dikenang dan diabadikan dengan nama-nama tertentu. Bahkan menjadi nama masjid dari sebuah kampus yang sangat fenomenal. Bahkan menjadi inspirasi dari satu bagian-bagian institusi dengan namanya untuk menunjuk keilmuannya, kedahsyatannya. Tapi jangan pernah Anda lupa. Pernah tahukah Anda bahwa mereka semua ahli Al-Quran? Mereka semua hafidh. Dan yang paling dahsyat, sampai sekarang namanya abadi. Sejarahnya enak dilihat. Tampilannya nyaman diamati. Dalam bahasa singkat, mereka good looking. Hafidh, good looking. And they are not radical. Mereka bukan golongan radikal. Mereka bukan golongan ekstrim. Dan mereka mampu bertransformasi menjadi pribadi hebat yang berkontribusi dalam membangun kehidupan di tempat yang mereka pijak. Jangan pernah lupa bahwa di antara mereka menyebar ke seantero bumi. Ada yang sampai kemudian ke wilayah Asia jauh, sampai ke timur, bahkan ke Nusantara, bahkan ada yang sampai ke Cina, ada yang sampai ke Afrika, ada yang sampai ke Eropa. Semua sejarah membuktikan setiap langkah dan tinggal mereka selalu memberikan kontribusi positif di tempat mereka hadir. Jangan lupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukankah saham terbesarnya adalah dari para ulama yang berjuang dengan rasa cintanya kepada negeri ini? Dan tahukah Anda, bukankah para ulama itu ahli Al-Quran? Bukankah mereka mendalami Al-Quran? Bukankah mereka mempraktikkan Al-Quran? Dan panggilan untuk mengorbankan nyawa, darah yang mengalir, kafan yang membalut jasad mereka di kemudian hari. Sehingga dengan darah dan kafan itu menjadi merah putih. Tahukah Anda, apa yang membuat mereka kemudian tergerak untuk melahirkan resolusi jihad, untuk membantu memerdekakan bangsa ini, dan cinta yang sangat dalam? Bukankah itu perintah Quran mereka? Bukankah itu perintah Quran mereka? Itu perintah Quran kami. Itu perintah Quran kami. Itu perintah Quran kami. Dan perintah Quran ketika sampai kepada jiwa, kita jaga, kita terjemahkan, itulah hafidh. Kapan kemudian keadaan boleh berubah? Kapan kemudian ekstremisme mulai muncul? Kapan kemudian radikalisme mulai tampak dalam kehidupan? Yang paling mudah untuk diamati, semua itu terjadi ternyata ketika nilai-nilai Al-Quran semakin ditinggalkan.
Jika Anda membaca Quran dengan benar, tunjukkan kepada saya, di titik mana Anda temukan kekerasan dalam Al-Quran? Di titik mana Anda temukan bimbingan ekstremisme dalam Al-Quran? Di titik mana Anda temukan keburukan dalam Al-Quran? Jangankan tindakan yang sangat kasar, untuk melihat yang tak baik saja tidak diperkenankan. Maka Anda bisa bayangkan, jika pejabat ini hafidh, dia akan mustahil melihat catatan-catatan yang salah, melihat angka-angka yang keliru. Untuk lihat proyek yang salah saja tak mampu, apalagi menggerakkan tanda tangannya untuk bisa menitikkan catatan jemarinya membuat sesuatu yang salah. Jemari orang yang sholat, telunjuk orang tahiyat, mustahil dipakai berbuat maksiat. Bukankah saat sholat itu Anda sedang meniti menjadi hafidh? Bukankah Anda menghafal Al-Fatihah? Bukankah Anda menghafal beberapa surah dalam Al-Quran? Bukankah Anda menghafal beberapa doa yang Anda bacakan dalam sholat? Kalau Anda memang sholat, Anda menjadi hafidh yang sesungguhnya, maka Anda akan menjadi pribadi mulia. Karena itulah ketika kita sholat, Allah memberikan statement, jika sholat Anda benar, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sungguh, sholat yang benar ditunaikan akan mencegah dari segala perbuatan buruk yang mungkin tampil dari pribadi seseorang. Apalagi itu menjadi ekstrim, bahkan radikal. Dari sini, jika nilai-nilai Al-Quran mulai ditinggalkan, nilai-nilai Al-Quran mulai pudar, mulai dijauhkan, maka musibah akan terjadi dan terasa tindakan-tindakan buruk ini dalam kehidupan kita. Seperti kegemilangan, nilai-nilai keislaman di Spanyol, di Baghdad, ya dimanapun, di tempat manapun Islam pernah berpijak. Sepanjang nilai-nilai akhlak yang diajarkan Al-Quran ditinggalkan, maka lawannya yang buruk-buruk pasti akan muncul. Islam mengajarkan kejujuran. Al-Quran membawa ayat-ayat tentang ajaran jujur. Ketika ditinggalkan, maka dusta, bohong itu muncul. Islam membawa ketawaduan. Al-Quran datang dengan ayat-ayat kerendah hatian. Banyak terdokumentasikan jika memang Anda hafidh atau setidaknya qari, membaca dengan benar saja. Maka ajakan tawadu Anda temukan, sifat rendah hati Anda dapatkan. Anda tak pernah baca Quran, Anda tidak menjadi hafidh, Anda belum bergerak hanya untuk sekedar baca saja, maka sulit ditemukan ajaran-ajaran itu. Yang terjadi jika menyimpang dari itu, lawannya muncul. Rendah hati lawannya sombong, jujur lawannya dusta, lembut lawannya keras. Karena itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diperintahkan menyampaikan isi Al-Quran, mengajarkannya, mempraktikkan bersama para sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memberi pengakuan dengan menghapuskan sifat jahiliyah yang melekat pada masyarakat Arab dengan turunnya Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik, sekelompok manusia terbaik yang pernah hadir di bumi, yang pernah dilahirkan dan beraktivitas di bumi. Apa di antara bukti kebaikan itu? Kalian selalu mengerjakan yang baik-baik dan meninggalkan bahkan mencegah pada setiap hal yang tidak baik dengan didasari dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah lahir dari nilai-nilai keyakinan yang matang, nilai-nilai keagamaan yang kuat. Karena itu negara kita menyantumkan nilai-nilai keyakinan, keagamaan, bahkan menjamin itu semua. Di antara tujuannya agar melahirkan orang-orang baik dalam kehidupan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Pasal 29 ayat 2. Jika mengkaji Al-Quran, mempraktikkan Al-Quran, menjadi hafidh adalah bagian ibadah bagi saya, Anda, kita, umat Islam, maka menjadi hafidh dijamin oleh negara. Menjadi ahli Quran dijamin oleh negara. Mempraktikkan Quran dijamin oleh negara. Dan dengan jaminan itu, berharap kita semua bisa mengamalkan isi Al-Quran dengan benar, sehingga tampil lebih elegan, good looking. Menjadi aneh jika berinteraksi dengan Al-Quran, menjadi seorang hafidh, menjadi sebuah persoalan. Ini menunjukkan ada yang salah dalam pemikiran dan ada yang bertentangan dengan nilai-nilai yang telah terbangun dan diabadikan dalam data sejarah dan diakui bukan hanya oleh Muslim tapi juga non-Muslim. Karena itu, tahukah Anda menjadi hafidh akan selalu identik dengan good looking dan selalu akan terbebas dari perbuatan radikal.
pesan kami jika ada orang-orang yang mengajak pada perbuatan-perbuatan ekstrim, radikal yang tidak dibenarkan oleh isi Al-Quran, walaupun dia mengklaim dirinya hafidh, hafal Quran, dan seterusnya. Jika mengajak pada perbuatan buruk yang bertentangan dengan Quran itu sendiri, sesungguhnya dia bukan hafidh. Sesungguhnya dia bukan ahli Quran. Karena hafidh yang sesungguhnya sudah pasti good looking, enak dipandang, enak dalam beraktivitas, good attitude, attitude-nya bagus, perilakunya mulia, dan jauh dari nilai-nilai kekerasan. Pernah tahukah Anda? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.